Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat masih membahas mengenai cacingan. Tadi sempat disampaikan oleh Dokter Sela juga tadi cacing itu bisa keluar dari mana saja nih ya. Nah jadi bisa. Tadi sempat dikatakan dari hidung, itu memang ada ceritanya atau memang biasa aja tuh dok? Ada, sayangnya saya nggak nampilin aja gambar. Privacy kan. Privacy ya. Tapi bukan pribadi ya dok ya. Bukan. Iya. Jadi memang ada. Sering atau seperti apa nih? Ini cukup jarang. Jarang. Kalau dibilang sering enggak kayak gitu. Tapi kejadian itu ada. Itu ada. Kayak gitu. Makanya penting banget untuk minum obat cacing gitu ya, Iya. dok ya. Baik, boleh dijelaskan kembali nih mengenai apa saja tadi gejala-gejalanya. Oke, kita lanjut ya. Yang pastinya ini gejala-gejalanya ya, berat badan menurun, kemudian kadang gatal disertai di sekitar anusnya, kemudian nyeri perut, mual dan muntah. Ya. Mual dan muntah. Rata-rata kalau kita lihat di sini gejala apa yang tampak adalah gejala pencernaan. Benar sekali. Ya, biasanya anak lebih diare, mual, muntah kayak gitu. Karena dia di dalam sana bergerombol di dalam situ. Kemudian timbullah manifestasi baru yang lainnya ya, lemah, letih, lesu yang itu tadi. Jangan lupa kita juga harus, kalau didiagnosis tadi ya, kita harus menggali. Tugas dokter itu juga selain mengobati, tapi bagaimana memutus mata rantai itu. Dari mana timbul gejala ini? Apakah dia dari, kalau anak-anak yang pasti suka bermain ya, anak saya pun kita nggak bisa larang dong anak mau main tanah silakan. Tapi apakah setelah main tanah itu dia akan mencuci tangannya dengan bersih? Kayak gitu. Apakah cuci tangannya menggunakan sabun? Kayak gitu. Kalau cuci tangan tanpa sabun, itu biasanya dia akan tetap lengket di sini. Dan pada saat kita makan dia ikut. Karena cacing itu ada tadi yang memang dia tumbuh di tanah gembur, ada juga yang sifatnya dia dibawa oleh angin. Baik. Nah, telur cacing. Jadi kalau yang dibawa oleh angin kayak gitu, itu yang biasanya nempel di tangan kita kayak gitu ya, pada saat kita megang apa kayak gitu. Kemudian tidak hanya ditularkan dari tinja orang. Tikus itu salah satu pembawa telur cacing. Jadi tikus kan makannya sembarangan. Nah, pada saat makanan kita terkontaminasi oleh tikus, entah itu tubuhnya atau cairannya atau tinja tikus, maka hati-hatilah dengan makanan yang sudah disentuh oleh tikus tersebut. Karena tikus salah satu pembawa telur cacing tadi kayak gitu. Makanya kita harus mencari sumbernya dari mana. Apakah emang dari habitnya dia suka bermain kotor, ataukah tidak suka cuci tangan seperti itu, ataukah ada di rumahnya makanan yang terkontaminasi dengan tikus, atau satu lagi tadi kata dokter Junia, potong-potong sayurannya nggak dicuci kayak gitu, karena dia suka nyelip tuh biasanya di sana. Apalagi dia nggak kena air matang, kumannya nggak mati. Kemudian dari mana lagi? Dari misalnya, mohon maaf ya, biasanya kan ada air got ngalir. Kalau di tempat-tempat tertentu biasanya dipakai buat cuci sayur. Baik. Ya kayak gitu. Sedangkan mohon maaf nih, kadang orang ya tinja BAB di sana atau apa di sana, itu airnya sudah terkontaminasi dengan cacing tadi. Airnya mengalir, memang tidak ada lagi, tapi kita pakai, otomatis telur cacing udah ada di situ. Benar. Kemudian dia tinggal nempel dan berkembang biak kayak gitu ya. Oke, ini gambar cacing ya. Usus nih, ini usus kita nih, ini usus kita. Nah ini cacing-cacingnya nih. Bahkan kalau ini besar-besar banget ya, kalau misalnya udah gede-gede banget miara cacing di dalam. Nah ini anak-anak biasanya perutnya buncit kayak gitu, gizinya kurang. Kalau ini enggak sih, sehat ya nak, sehat, cuma perutnya aja nih kok buncit kayak gitu. Itu nanti kita telusuri lagi. Kita boleh cek fesesnya boleh. Ini pemeriksaan tinja nih. Nah, ini dilakukan di laboratorium. Ya. Oke, lanjut.
Slide berikutnya. Ini saya kalau Oke, baik. Oke, kita putar lagi ya. Iya, nah ini. Pada saat kita di laboratorium tadi, nih kita periksanya sama ini nih, mikroskop ya. Nah, pada saat dengan mikroskop kita ketemu nih gambar-gambarnya. Nih, kalau kayak gini bentuknya, ini nama cacingnya Ascaris lumbricoides, kayak gitu ya. Kalau kayak gini, ini namanya yang dibuahi ya, Ascaris yang dibuahi. Kemudian, nah ini rata-rata cacingnya nih. Cacingnya ya dok? Ya, ini telur cacingnya. Kemudian warnanya ini nih, coklat sampai coklat tua, ada yang jernih, intinya kayak gini. Ya ini tugasnya orang laboratorium ya. Cuma maksudnya kalau mau lihat ya kayak gini nih bentuk-bentukannya. Kalau dilihat sama kasat mata nggak kelihatan. Iya benar. Tapi kalau dia udah jadi cacing yang besar ya kelihatan lah. Tapi kalau telur ya enggak. Oke ya. Nah, kalau kita tadi tahu dari mana kita harus memutus mata rantai itu, maka itu kita bisa lakukan pencegahan, kayak gitu. Jadi kita itu dalam menegakkan diagnosis, dalam mengobati, kita itu holistik, artinya menyeluruh. Artinya tidak hanya, ini saya kasih obat cacing, kayak gitu. Enggak, tapi kita tanya, dari mana ya sumbernya, kayak gitu ya. Dari mana ya sumbernya, itu yang kita putus. Kemudian bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ini tadi ya. Yang pertama, masak air dengan matang. Kalau daging tadi kita udah tahu, masak daging dengan matang. Benar sekali. Karena kalau dulu kan kita sebelum tahu hobinya tuh setengah matang, enak. Karena lebih enak ya dok? Lebih enak, lebih empuk, lebih gimana seger kayak gitu ya. Tapi ternyata tidak, lebih baik yang well done, artinya yang betul-betul matang supaya untuk mematikan cacing yang ada di dalam sana ya. Kemudian menggunakan sabun pada saat cuci tangan. Kemudian buang airnya di jamban, itu tadi yang kan kita cerita ya. Kalau misalnya buang airnya itu di dalam got, siring, atau sungai, atau apa sih istilahnya yang kemudian nanti digunakan lagi untuk cuci beras, untuk cuci sayur. Nah itu yang biasanya menyebabkan kontaminasi. Tapi kalau dia di dalam jamban kan otomatis dia masuknya ke septic tank. Benar sekali. Ya, jadi nggak digunakan. Kemudian apalagi nih, pakai alas kaki katanya gitu, pakai alas kaki. Tapi kalau main juga di tanah-tanah itu, walaupun udah pakai alas kaki tetap ya, Tetap dia ya. masuk bisa lewat tangan kayak gitu. Benar sekali. Jadi lihat-lihat. Kemudian lalat tikus, sayangnya satu lagi gambarnya kurang ya. Lalat tikus itu bisa membawa. Kalau lalat itu misalnya inggep dia di tinja seseorang, kan dia suka inggep di tinja tuh kalau ada tinja. Diambil kayak gitu, terbang lagi ke makanan orang jualan nggak ditutup, taruhin sama dia di sana. Terus sama kita enak makan. Lupa kalau tadi ada lalat yang membawa telur cacing dari tinja pindah ke makanan, kayak gitu biasanya. Satu lagi tikus juga ya, kontaminasi tikus, kotoran tikus. Oke, saya tadi ada bawa obat loh, namanya albendazole. Albendazole 400 mg. Itu salah satu program pencegahan. Kalau dulu setahun pembagiannya itu 2 kali, artinya 6 bulan sekali. Tapi kita sudah tidak dianggap daerah endemis lagi, jadi pembagiannya cukup 1 tahun 1 kali. Dari kementerian ya? Dari kementerian, dan itu gratis. Baik. Tabletnya bagaimana? Dikunyah. Dikunyah ya. Biasanya kita langsung, oke, tablet kunyah 400 mg anak-anak semuanya kita bagikan rata. Yuk kita kunyah bersama. Baik. Karena kalau dibawa pulang nggak dimakan. Itu yang sudah dilakukan ya untuk langsung Ya. ke anak-anak Ya, atau di betul. sekolah-sekolah biasanya. Iya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi Oke. setelah jeda yang berikut ini, tetap di Dokter Kita.